عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kepada kita semua kenikmatan-kenikmatannya, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, serta sejumlah kenikmatan lainnya, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk menimba ilmu agama. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di malam hari ini mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh, sebagai amal kebajikan yang mudah-mudahan dapat menjadi pemberat timbangan amal baik kita di akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya menuju jalan kebenaran, menyelamatkan umat manusia dari kegelapan jahiliyah menuju ajaran Islam yang terang benderang. Baik, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian fikih muamalah yang kita ambil atau kita jadikan sumber utama dalam kajian ini adalah buku Harta Haram Muamalah Kontemporer karya Ustaz Dr. Irwandi Tirmizi hafizahullah taala. Terakhir kita telah membahas tentang masalah hukum menerima upah atas pekerjaan berupa dakwah, pekerjaan berupa dakwah. Pada pertemuan terakhir kita sampaikan bahwa jika upah atau imbalan tersebut berasal dari baitul mal atau lembaga-lembaga sosial lainnya, sebagaimana disebutkan oleh al-muallif, sebagaimana disebutkan oleh penulis buku, bahwa jika imbalan atau bayaran tersebut diterima dari baitul mal, bayaran yang diistilahkan oleh para ulama di zaman dahulu dengan istilah rozbun, rozbun. Jika pembayaran tersebut atau imbalan tersebut diterima oleh seorang juru dakwah dari baitul mal atau dari lembaga-lembaga sosial lainnya, maka di sini para ulama sepakat bahwa hal itu diperbolehkan. Yang diperselisihkan adalah hukum menerima upah, di mana upah ini adalah suatu imbalan dari sebuah akad yang dinamakan akad ijarah, akad jual beli jasa.
Jadi seolah-olah dakwah atau mengajarkan agama itu adalah suatu jasa yang diperjualbelikan, di mana seorang dai meminta upah ya dengan jumlah tertentu, dengan bilangan tertentu atas ya dakwah atau pengajaran agama yang dia sampaikan. Nah, di poin ini para ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang membolehkan, ada pula yang mengharamkan. Ada yang membolehkan, ada pula yang mengharamkan. Ya, namun tentunya ya alangkah baiknya jika seorang dai ya tidak menentukan upah atas dakwah yang dia laksanakan, ya tidak memasang tarif atas dakwah yang dia laksanakan. Ya, terlebih alangkah baik lagi jika seorang pendakwah, juru dakwah atau orang-orang yang mengajarkan agama, ya alangkah lebih baik lagi jika mereka tidak menerima imbalan atau upah apapun dari dakwah yang dia laksanakan. Ini akan lebih baik lagi sebagaimana ya dicontohkan oleh para nabi dan para rasul, ya di mana mereka mengatakan ya wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Ya, para nabi mengatakan, di antaranya Nabi Saleh di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 145, ya dia mengatakan wa ma as'alukum alaihi min ajrin, dan aku sekali-kali tidak meminta upah kepada kalian atas dakwah ini. In ajriya illa ala rabbil alamin. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam, yaitu berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini alangkah baiknya jika seorang dai tidak menerima apapun dari dakwah yang dia laksanakan. Ya, tapi tentunya di zaman sekarang dengan kebutuhan yang tentunya berbeda dengan kebutuhan ulama-ulama di zaman dahulu, dengan kondisi sosial, kondisi ekonomi yang berbeda antara zaman ini dan zaman ulama dahulu, maka tentunya juru dakwah tentunya yang memiliki hajat dan kebutuhan-kebutuhan yang banyak, hanya saja untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, tetapi juga memenuhi kebutuhan anggota keluarganya, ya seperti istri, ya dan anak-anak dan lain sebagainya. Jika dia bisa mendapatkan penghasilan lain dari pekerjaan yang halal, maka itu baik sekali. Tapi tidak semua orang bisa melakukannya, terkhusus bagi mereka-mereka yang fokus berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu wallahu taala alam, jalan tengahnya adalah ya insyaallah ya yang lebih utama adalah seseorang tidak menerima upah atas dakwahnya. Tetapi andai pun dia menerima ya tanpa mengharap, tanpa menentukan jumlah tertentu, tanpa memasang tarif ya atas dakwahnya, ya maka hal itu mudah-mudahan diperbolehkan. Ya mudah-mudahan diperbolehkan, ya sebagaimana juga Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya beliau tidak meminta upah atas dakwahnya, tetapi di sisi lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah, ya menerima hadiah dari beberapa para sahabatnya, ya dari beberapa masyarakat yang ada di Madinah dan lain sebagainya, selama hadiah itu tidak mengikat, ya selama hadiah itu tidak merubah idealismenya, ya tidak merubah pandangannya tentang agama. Ya kalau hadiah itu adalah hadiah yang dibalik itu tersimpan kepentingan-kepentingan, apalagi kepentingan politik, ya sebentar lagi ini musim musim pemilu, ya biasanya para politikus datang ke pesantren-pesantren, ya datang ustadz, ya ngasih ya hadiah dan lain sebagainya. Maka di sini kalau ada hadiah yang memang disinyalir ya akan mempengaruhi cara pandang kita tentang agama atau mempengaruhi idealisme kita, maka sebagai dai hendaknya tidak menerima ya hadiah tersebut. Ya intinya adalah selama dia tidak memasang tarif, tidak mematok ya bilangan tertentu, ya insyaallah tidak mengapa. Ya, dan ada nasihat ya dari para ulama kita,
Mereka mengatakan bahwa terima saja pemberian selama tidak mengikat, dan jadikanlah pemberian itu sebagai modal untuk melanjutkan dakwah kita. Karena dakwah itu butuh modal. Ya, misalnya kita sebagai penuntut ilmu, sebagai dai membutuhkan modal. Modal apa? Modal peningkatan pengetahuan kita. Ya, tidak cukup kita misalnya dakwah terus hanya lulusan pesantren saja, tetapi harus melanjutkan apa? Ya, ke jenjang pendidikan yang selanjutnya. Ya, mungkin tidak semua perkuliahan gratis, harus apa? Bayar. Nah, apa yang kita terima jadikan sebagai modal untuk melanjutkan usaha dakwah kita. Ya, untuk meningkatkan kualitas pengetahuan kita, kita butuh beli buku, kita butuh beli kitab, dan kitab itu harganya mahal. Ya, luar biasa, kitab itu harganya mahal. Ya, jadikanlah apa yang kita terima berupa imbalan-imbalan tersebut, berupa hadiah dan pemberian tersebut untuk melanjutkan, ya, melanjutkan perjuangan dakwah kita. Beli kitab, ya, atau apa saja fasilitas-fasilitas yang menunjang apa? Dakwah. Ya, insya Allah juga dipakai untuk kebutuhan, apalagi kebutuhan anggota keluarga, apalagi kerabat yang membutuhkan. Insya Allah hal itu ya tidak diharamkan. Ya, yang kita khawatirkan adalah ketika dakwah ini menjadi ya seolah-olah menjadi ya suatu profesi di mana ya untuk seseorang mendapatkan ya siraman rohani dari seorang dai tertentu, ya maka yang terjadi seolah-olah seperti seseorang yang mendatangkan seorang artis, mendatangkan seorang bintang film, ya, atau mendatangkan seorang penyanyi, ya, di mana ada tarif-tarif tertentu. Nah, ini memang terjadi dan ini selayaknya tidak dilakukan oleh seorang dai. Ya, seorang dai selama tidak menentukan apapun, tapi menerima hanya sekedar dianggap apa yang dia terima itu sebagai hadiah yang tidak mengikat, dan dia jadikan apa yang dia terima itu sebagai penunjang kegiatan dakwahnya, ya, insya Allah hal itu ya diperbolehkan. Baik, kita akan membahas tema yang baru, ya, di halaman 162, yaitu adalah tentang hak cipta. Hak cipta penulisan buku keislaman. Ya, hak cipta penulisan buku keislaman. Ya. Baik, kalau kita baca sejarah ulama-ulama terdahulu, ya, sejarah ulama-ulama terdahulu, maka kita akan dapati bahwa ulama-ulama terdahulu itu mereka sangat-sangat rajin menulis buku. Ya, mereka jadikan waktu-waktu yang mereka lewati betul-betul untuk berdakwah kepada Allah, ya, memberikan manfaat yang besar kepada umat, ya, memberikan ya manfaat yang besar kepada umat, baik dalam bentuk mereka belajar atau mengajar atau menulis apa? Menulis buku. Ya, contohnya saja di sini kita bisa lihat di halaman 163, Imam Syafi'i rahimahullah taala. Imam Syafi'i rahimahullah taala yang wafat di tahun 204 Hijriah. Beliau membagi waktunya setiap malam menjadi 3 bagian. Ya, setiap malam beliau bagi waktunya menjadi 3. Ya, tentunya selain apa yang dia lakukan di siang hari, ya. Di malam hari dia bagi waktu menjadi 3. Ya Allah, 1/3 bagian pertama untuk menulis buku, 1/3 bagian kedua untuk sholat tahajud, dan 1/3 bagian ketiga untuk apa? Beristirahat. Ya, karena itu Imam Syafi'i memiliki beberapa karya-karya monumental, ya, yang sebagian karya-karyanya masih ada sampai zaman sekarang, menjadi inspirasi banyak para ulama. Ya, dan Imam Syafi'i termasuk di antara ulama yang mempelopori ya lahirnya sebuah bidang ilmu keislaman di bidang hukum, namanya ilmu usulul fiqih. Usulul fiqih, dasar-dasar fikih. Ya, fikih. Fikih itu apa? Fikih itu adalah pengetahuan tentang hukum.
Hukum apa? Hukum perbuatan manusia. Ya, itu fikih. Misalnya sholat itu perbuatan manusia. Apa hukumnya sholat? Kalau sholat 5 waktu hukumnya apa? Wajib. Ya, sholat tahiyatul masjid apa hukumnya? Sunnah. Apakah ibadah saja fikih itu? Enggak terbatas ibadah saja. Tetapi juga masalah-masalah lain, misalnya masalah jual beli. Ya, masalah apa? Jual beli. Misalnya anak umur 5 tahun boleh nggak melakukan jual beli? Jual beli yang berupa jual beli tanah misalnya. Sah nggak kalau ada anak umur 5 tahun melakukan jual beli apa? Tanah. Itu dihukumi sah atau tidak sah, itu ilmu fikih. Nah, Imam Syafi'i beliau adalah pelopor lahirnya ilmu namanya bukan fikih tapi usulul fikih, dasarnya fikih. Ya, kalau fikih itu kan sholat wajib itu sholat 5 waktu itu wajib. Nah, itu fikih. Nah, sekarang usul fikihnya itu bisa dikatakan wajib itu kenapa? Nah, itu pertanyaannya. Kan nggak seenaknya aja. Kenapa wajib? Dari mana bisa menyimpulkan wajib? Nah, itu. Dari mana bisa menyimpulkan apa? Wajib. Apa sumbernya? Nah, itu. Sumber mengatakan wajib, sunnah, apalagi haram dan lain sebagainya, itu sumbernya apa? Apakah mentang-mentang ulama terus bisa melahirkan hukum sendiri? Nah, itu bahaya. Makanya hati-hati ini ulama zaman sekarang. Jangan menghalal-halalkan, jangan mengharam-haramkan tanpa ada dasarnya. Ya, jangan mentang-mentang tokoh terus seenaknya aja. Apalagi masalah-masalah besar. Ya, masalah-masalah besar kembalikan kepada ulama-ulama besar. Ya, katakanlah kalau di Indonesia ini serahkan ke MUI. Udah MUI. Ya, tentang masalah kenegaraan, masalah kebangsaan, ya, masalah kafir atau tidak kafir. Wah, itu hati-hati. Jangan kita tergesa-gesa bikin fatwa, itu udah memakan korban banyak. Habis itu kita ralat fatwa kita. Ya, ralat tentang masalah-masalah besar. Waduh, itu repot. Makanya ilmu agama ini harus ilmiah. Harus apa? Ilmiah, jangan seenaknya. Ini haram. Itu kenapa? Bukan tahu ustaz tuh. Ustaz. Ya, semua ustaz bisa bilang seperti itu. Ya. Nah, makanya itu tadi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang mempelopori hadirnya ilmu bernama usulul fikih, dasarnya fikih. Fikih itu berbicara tentang hukum perbuatan manusia. Jual beli ini sah, jual beli ini tidak sah. Puasa wajib, puasa Senin Kemis sunnah. Terus apa lagi? Sholat zuhur wajib, sholat tahiyatul sunnah, tahiyatul masjid jadi sunnah. Kenapa wajib? Kenapa sunnah? Satu, apa dasarnya? Dasarnya apa? Terus cara menyimpulkannya gimana? Cara menyimpulkannya itu ada caranya. Makanya namanya ulama harus belajar. Orang bicara hukum harus belajar. Kalau nggak belajar gimana kita bisa percaya dengan ilmunya. Nah, para ulama dahulu menulis banyak ya keilmuan di bidang yang bermacam-macam, diantaranya Imam Syafi'i. Dan mereka dalam menulis buku itu tidak meminta upah apapun dan tidak meminta atau mengharapkan keuntungan dunia apapun, hanya untuk menyebarkan keilmuan. Ya, bayangkan kalau Imam Syafi'i sekarang masih hidup, ya, terus dia pakai itu hak cipta atas tulisannya. Ya, sekarang masalah dunia aja ada hak ciptanya, benar nggak? Masalah dunia loh. Kenapa artis-artis penyanyi itu kaya coba? Kenapa penyanyi itu kaya? Karena punya hak cipta. Tidur aja dia ngalir dia itu gaji, duitnya ngalir. Dia tidur aja. Kalau ulama kan enggak, hidupnya sengsara dari sisi kehidupan dia. Tapi yang mengalir apa? Pahala. Ya, ngalir pahala. Kalau mereka orientasinya dunia, bisa aja dulu langsung diduitkan. Tapi kan enggak. Ya, tapi kan tidak. Ya, coba lihat kalau artis-artis sekarang kan apa aja diduitkan. Misalnya kan lagu-lagu, benar nggak?
kita bikin video ya pakai lagu seseorang, terus kita nggak izin dulu, ya karena kita bisa diblokir. Ya kenapa? Karena ada hak ciptanya. Kalau pakai lagu orang, ya kita harus bayar, kan gitu. Ya, nah, itu pakai hak cipta. Ini ulama-ulama dulu memberi manfaat yang banyak, nggak ada hak ciptanya. Ya. Nah hak cipta sekarang ini muncul, ya karena dianggap sebagai suatu kekayaan. Ya namanya kekayaan intelektual. Kekayaan apa? Intelektual. Ya kekayaan intelektual. Nah boleh nggak kita ya menulis buku, kemudian apa yang kita tulis itu ya apa namanya kita proteksi dengan hak kekayaan intelektual, di mana tidak asal orang bisa mencetaknya, tidak asal orang bisa menerbitkannya, ya, tidak asal orang bisa mengutip tanpa menyebutkan apa sumber, ya, nah seperti itu, ya boleh atau tidak, ya, memang ini sangat-sangat dilematisnya dari sisi penulis yang dia menyebarkan keilmuan, ya dari sisi dirinya itu kan dituntut ya agar dia apa ikhlas karena menyebarkan agama, dituntut seperti itu ya. Tapi di sisi lain kadang-kadang karyanya ini diambil oleh orang untuk memperkaya dirinya, ya padahal dia sudah mengerahkan jerih payah yang luar biasa. Ya, misalkan ya ini buku ini kan Harta Haram Kontemporer, kan nggak mungkin ditulis dalam satu hari, ya nggak? Ya mungkin berbulan-bulan, ya berbulan-bulan, ya berbulan-bulan. Kalau tidak ada hak ciptanya, mungkin ada orang ambil buku ini diketik ulang aja, terus nama penulisnya tinggal diganti, gitu aja bisa. Ini terjadi, ya subhanallah terjadi. Yang melakukan orang Islam, ya melakukan orang Islam banyak seperti itu. Itu buku. Apalagi kitab-kitab zaman dahulu, kitab-kitab zaman dahulu itu bisa diterbitkan di zaman sekarang ini dengan tulisan. Ya, tulisan komputer zaman sekarang kan fontnya beda. Zaman dulu kan pakai tangan. Zaman dulu tulisan kita pakai tangan. Bayangkan aja, pulpennya bukan pulpen kayak orang zaman sekarang. Ya, pakai tinta yang nggak kebaca. Ya, kadang-kadang kalau zaman dulu lagi mungkin titiknya nggak ada. Jangan kan Arab, tapi mungkin titik aja gak ada. Ya, nah itu untuk dicetak ulang, disalin ulang menjadi kitab yang bisa dibaca oleh orang zaman sekarang, itu kan jerih payahnya luar biasa. Coba antum lihat Fathul Bari misalnya, ya Fathul Bari itu bisa keluar menjadi kitab Fathul Bari itu kan dikumpulkan dulu manuskripnya, ya dikumpulkan dulu. Fathul Bari misalnya ada berapa jilid, 18 jilid misalnya, dikumpulin dulu. Ya kadang-kadang orang ngumpulin, udah ngumpulin, kurang 2 lembar, ya itu dicari di mana? Di perpustakaan di beberapa negara. Ya misalnya kalau di Indonesia ada perpustakaan apa nasional misalnya seperti itu, tapi kan kurang terkenal dengan kitab-kitab. Kalau di Mesir ada perpustakaan khusus kitab, nanti kitab-kitab ulama zaman dahulu, nanti di Damaskus ada, ya di Suriah ada, bahkan di negeri-negeri barat kitab-kitab kita ini banyak disimpan di perpustakaan barat, ya karena orang barat itu pinter. Orang barat itu pinter, mereka punya peradaban udah lama, bahwa untuk membangun peradaban itu harus disokong oleh ilmu, gitu kan? Disokong oleh ilmu. Ya, maka apa saja yang berbau ilmu diambil. Dia jajah negara-negara Islam, apa yang berbau ilmu diambil, dia taruh di perpustakaan sana. Ya. Nah, beda sama Mongol.
Tatar dulu nyerang Irak, ya, nyerang Irak. Dia nggak ngerti ilmu. Di Irak banyak kitab, bukannya pada diambil, malah dibuang ke sungai-sungai yang ada di Irak, Sungai Efrat, Sungai Tigris, dan lain sebagainya. Dilempar ke sana, ditumpuk-tumpuk biar jadi jembatan supaya kuda-kuda pasukan mereka bisa injek, jadi bisa nyebrang sungai-sungai tersebut. Kalau orang Eropa enggak, pintar dia. Dia jajah Mesir, dia jajah Aljazair, Maroko, ya, diambil itu kekayaan keilmuan, simpan di sana. Makanya ada pusat-pusat keilmuan. Ya, kalau di Belanda ada Leiden, ya, di Belanda ada Leiden. Nanti di Inggris, Cambridge University, McGill. Apalagi nanti di Jerman ada lagi. Nanti di Prancis saja banyak kitab. Ya, di Sorbonne, kitab-kitab kita di sana banyak. Ya, tapi itu qadarullah wa ma syaa fa'ala, di balik itu ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Orang-orang barat ini, ya, sangat memuliakan ilmu. Ya. Jadi namanya buku-buku manuskrip zaman dahulu dijaga benar. Dijaga benar. Coba ada di tangan kita, apa yang jadi? Yang jadi apa? Dirongsokin. Benar nggak? Ditimbang. Jadi bungkus kaca. Ya, bungkus kaca. Lu jangan kira ulama-ulama kita di Indonesia ini nggak ada karyanya. Ya, kalau kita banyak karyanya. Beberapa ulama-ulama kita, ya, ulama-ulama kita banyak karyanya juga, dan sampai sekarang masih dicetak. Ya, khususnya misalnya Kiai Haji Syekh Mahfud At-Tirmasi, At-Turmusi, ya, dari Tremas, Pacitan, Jawa Timur. Wah, itu ulama. Mahfud At-Turmusi dari Tremas, Pacitan. Ya, wah, itu banyak karya-karyanya dalam bidang mustalahul hadis, dalam bidang bahasa dan lain sebagainya. Masih sekarang masih dicetak. Nawawi Al-Bantani, orang Banten, ya, juga punya karya, ya. Dan ulama-ulama lainnya di Indonesia dan Nusantara juga banyak. Mereka memiliki karya-karya yang banyak. Coba buku-buku itu ada di tangan kita, di tangan umat Islam yang nggak ngerti tentang ilmu. Apa yang terjadi? Ya, buku-buku tersebut malah dibuang. Ya, tidak tidak dijaga. Ada di negara Arab satu perpustakaan tua, ya, saya nggak sebut aja lah karena ya ada di suatu negara. Tapi orang Indonesia, ada mahasiswa Indonesia cari buku-buku ulama Nusantara di sini. Ya, kalau kita lihat itu tempatnya, ya Allah, sangat memprihatinkan. Ya, tempatnya tua, banyak debunya, bukunya bertumpuk, tidak tertata rapi. Itu negeri Islam itu. Ya, itu sangat-sangat memprihatinkan. Orang Barat nggak tahu ilmu. Orang Barat tahu tentang keilmuan. Orang Barat tahu tentang etika ilmu. Etika. Kita enggak, apalagi dalam bidang agama. Semua orang bisa bicara masalah agama. Enggak? Yang belajar apa enggak belajar? Cari. Ya. Orang Barat kan ada, dia dosen. Cuma gara-gara dia karya ilmiahnya dia tulis, dia mengutip perkataan orang tapi lupa menyebutkan sumber. Ya, mengutip perkataan orang lupa menyebutkan sumber. Ya, karena dia malu. Ya, malu dan sangat menghormati ilmu. Ya, dia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai dosen di sebuah universitas karena punya rasa malu yang tinggi tentang masalah etika keilmuan.
Kalau di kita gimana? Ya, kalau ilmiah dari nomor 1 sampai akhir kutipan semua. Habis itu kagak disebut sumbernya. Ya, habis itu di depan ini ditulis oleh. Ini kalau disusun mending. Ya, ini pengarangnya titik 2 tuh penulis. Ya. Nah, itu bagian dari kejujuran keilmuan. Kalau kita dapat sesuatu faedah keilmuan, kita harus kembalikan kepada pemiliknya. Siapa? Jangan seolah itu adalah hasil dari pemikiran kita, padahal itu adalah pemikiran orang lain. Ya, makanya ulama mengatakan inna min barakatil ilm, termasuk di antara keberkahan ilmu adalah kita menyebutkan ya sumber dari keilmuan yang kita dapatkan. Bahwa suatu perkataan ini perkataan siapa? Ya, nah itu. Nah, kembali kepada masalah tadi, memang dilematis bagi orang-orang yang berkecimpung dalam ilmu ya untuk kemudian memproteksi hasil karyanya dengan hak cipta. Karena di satu sisi dia berkewajiban, dia seolah-olah mempunyai rasa tanggung jawab untuk menyebarkan ilmu. Di satu sisi loh, mempunyai tanggung jawab untuk menyebarkan apa? Ilmu di satu sisi. Di sisi lain sangat banyak pengorbanan yang sudah dia kerahkan. Dimana dengan pengorbanan ini ya mungkin dia tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa dengan itu dia bisa memenuhi kebutuhan pribadinya dan kebutuhan anggota keluarganya. Ya misalnya kitab Fathul Bari untuk dikeluarkan itu mungkin bertahun-tahun. Ya dilengkapi kurang 1 halaman, cari di Turki. Misalnya itu orang ke Turki kira-kira butuh tiket pesawat nggak? Ya butuh. Dicari di Turki, wah nggak ada. Cari nanti ke Prancis, cari ke Jerman, cari ke Leiden. Ya banyak pengorbanan yang dia lakukan. Ya banyak. Ya kalau sekarang kita tinggal beli, tinggal menikmati saja. Ya karya Ibnu Taimiyah Majmu'ul Fatawa itu berapa tahun? Itu berapa tahun dikumpulkan. Nanti udah dikumpulkan kan harus diseleksi juga mana yang betul-betul tulisan dari penulis sesungguhnya atau ditulis oleh penulis lain, tukang nulis, juru tulis. Kalau zaman sekarang mungkin tukang ngetik, tapi kemudian distempel oleh siapa? Penulis aslinya. Ya kalau ada banyak naskah ya terus naskah ini berbeda-beda, misalnya ada kata-kata yang berbeda-beda, gimana dia bisa menentukan naskah ini yang benar? Ya itu kan prosesnya sangat panjang. Nah kalau udah muncul kitab itu dari diterbit ini Fathul Bari 18 jilid misalnya, tiba-tiba ada penerbit lain tinggal ngetik ulang, dia nyetak jual. Itu luar biasa. Ya, baik kita azan terlebih dahulu.
baik, kita lanjutkan. Ya, jadi seperti itulah proses bagaimana sebuah buku atau kitab, khususnya kitab-kitab zaman dahulu, ya bisa diterbitkan, bisa dinikmati oleh orang-orang di zaman sekarang melalui proses yang sangat panjang, ya, dan melalui pengorbanan yang luar biasa, baik itu waktu, tenaga, pikiran, ya, juga mungkin uang, ya, dan lain sebagainya. Ya, orang-orang yang berkecimpung dalam ilmu, khususnya yang fokus, itu banyak pengorbanannya, termasuk keluarga, pengorbanan keluarga. Enggak. Kalau kita ini yang nggak sibuk-sibuk nih bisa membahagiakan keluarga kapan aja, ya enggak? Anak ingin jalan-jalan bisa, istri ingin jalan-jalan bisa. Tapi orang yang berkecimpung dalam ilmu ya kadang-kadang keluarganya menderita. Dalam arti ya nggak bisa senantiasa bersama dengan orang yang dia cintai, kan seperti itu. Artinya banyak pengorbanan. Nah, setelah pengorbanan ini banyak dikeluarkan, kadang-kadang banyak orang yang tidak menghargai hasil karya orang, jerih payah orang. Misalnya kitab nih Fathul Bari, ya, orang bisa menerbitkan Fathul Bari itu melalui proses yang panjang tadi, dari mengumpulkan manuskripnya, terus mencari kekurangannya, kemudian membandingkan antara satu naskah dengan naskah lainnya. Habis gitu kan diketik ulang dengan font zaman sekarang misalnya seperti itu, ya, sudah jadi, tiba-tiba ada penerbit, ya, penerbit yang nggak mikirin masalah ilmu, mikirinnya masalah komersil aja, duit aja, ya. Apa yang dia lakukan? Dia beli satu naskah itu yang udah terbit, dia ketik ulang, dia tulis penerbitnya penerbit milik dia. Kira-kira gimana? Terus dia jual harga lebih murah biar lebih laku. Ya, luar biasa. Ini kejahatan di bidang keilmuan di zaman sekarang. Ya contohnya inilah misalnya Harta Haram Muamalat Kontemporer misalnya. Ini diterbitkan oleh BMI Publishing, Berkat Mulia Insani. Misalnya ada orang bikin penerbitan buku, diambil ini buku, dicetak lagi dengan penerbit milik dia, ya, tanpa izin ke penerbit asli atau tanpa izin kepada siapa pemiliknya atau penulisnya, mohon maaf, ya, dia jual dengan harga yang lebih murah. Makanya ini buku ini banyak juga yang palsunya ini termasuk yang merah itu. Iya, itu melanggar hak cipta. Cari aja di online shop itu kan banyak. Di online shop kan gampang banget ini. Orang nggak punya percetakan juga bisa, ya, tinggal di scan aja, tinggal di scan, cetak, mau pakai alat cetak atau pakai fotokopi, ya kan? Nanti jilidnya bisa ke tukang jilid. Ya, kalau mau jahat-jahat bisa. Zaman sekarang orang nulis jual buku dengan buku yang bacakan tuh banyak sekali, ya, banyak sekali. Nah, makanya ya, untuk menghargai ilmu belilah buku yang asli. Beli buku yang asli, menghargai itu gitu. Hargai jerih payah orang, ya, jerih payah orang. Nah, kondisi dahulu dengan apa haram terus? Babi haram terus enggak? Ada kondisi di mana babi bisa apa? Halal. Di mana kita mau mati, sudah mau mati karena kelaparan, tidak ada makanan kecuali cuma apa? Babi.
babi menjadi apa? Halal. Kita keselak, tersedak, butuh minum, butuh air, ya, nyawa kita terancam nih. Depan kita cuma ada apa? Khamr. Minum nggak kira-kira? Ya kalau saklek nggak boleh, haram. Nggak boleh haram. Haram nggak boleh. Harus boleh air dulu kan lagi Indomaret misalnya. Di jalan udah mati dulu. Nah itu perubahan fatwa karena perubahan apa? Kondisi. Nanti bisa diterapkan ke yang lain, misalnya dalam hal pengobatan. Pengobatan, misalnya masalah vaksin. Boleh nggak vaksin dengan sesuatu yang mengandung zat yang apa? Haram. Ya diperinci dulu. Vaksinnya ini sangat-sangat darurat nggak dibutuhkan. Ya, misalnya orang ibadah haji, apakah dibebasin aja udah nggak apa-apa, tawakal aja sama Allah. Misalnya ada virus penyebar, udah nggak apa-apa deh. Ya, makanya dikaji sama ulama. Makanya ulama mewajibkan misalnya, ya udah nggak apa-apa, kita siapa aja mau haji mau umroh wajib vaksin, namanya vaksin apa? Meningitis. Oh, mengandung ini. Ulama menakar, menyebutkan, ya boleh enggak berobat dengan sesuatu yang najis, ya, dalam kondisi yang darurat, ya, dan itu pasti ada dasarnya. Apa yang dikaji itu ada dasarnya. Kalau ulama yang bicara, ulama pasti ada dasarnya. Ya, kita suudon, ya, kalau ulama yang benar. Zaman dulu misalnya kan, zaman dulu contohnya aja, laki-laki pakai emas boleh nggak? Hah? Laki-laki pakai emas nggak boleh. Tapi suatu ketika Nabi membolehkan untuk seorang sahabat. Ya, ada seorang sahabat hidungnya potong, ya, potong nih hidungnya. Ketika di zaman jahiliyah ada suatu peristiwa namanya peristiwa kilab atau apa saya lupa. Ya, hidungnya potong, dia tambal, dia tutup, ya pakai apa? Pakai perak. Pertamanya pakai perak, tapi terus menerus membusuk. Terus menerus apa? Membusuk. Lalu Nabi membolehkan dia untuk mengganti apa? Hidungnya itu dengan hidung buatan yang terbuat dari apa? Emas. Emas pada dasarnya apa? Haram, tapi diperbolehkan. Nah itu kayak gitu. Dalil itu nggak satu, dalil itu banyak. Ya, nah itu dikaji para ulama supaya bisa ya mengeluarkan hukum yang sesuai. Hukum yang apa? Sesuai, dilihat dari berbagai macam apa? Faktor. Nah, karena itu masalah ini seperti contohnya misalnya hak cipta. Apakah hak cipta itu bisa diakui sebagai kekayaan? Hak cipta itu kadang-kadang kan cuma ide aja. Bener nggak? Ide, cuma ide aja. Kadang-kadang ide-ide yang sepele, ya, ide-ide yang apa? Sepele. Orang bikin masakan apa misalnya? Ya, misalnya ayam goreng, bener nggak? Terus dia pakai nama ayam goreng misalnya Soeharto, misalnya, ya kan? Ayam gorengnya modelnya ini. Boleh nggak orang lain pakai nama yang sama? Ya, kalau dia sudah mendaftarkan itu namanya, orang lain pakai nama yang sama, bisa apa? Dituntut. Karena nama itu cuma nama doang, ya, dianggap sebagai kekayaan. Ya, dianggap sebagai kekayaan. Orang kalau pakai nama itu terus bayar, ya, franchise. Ya, nah ide itu bisa jadikan kekayaan nggak? Ide ayam goreng terus dinamai ayam goreng apa? Soeharto. Juga ilmu, dia nulis buku Harta Haram Kontemporer, begitu. Orang kalau mau nyetak, ya harus izin ke penulisnya, silahkan cetak, tapi ada perjanjiannya. Ya, kan sekali bikin, tapi kan ada idenya itu, ada gagasannya, ada buah pikirannya di situ. Itu bisa diakui sebagai harta atau tidak? Itu.
Apakah harta itu harus yang berwujud emas, perak, tanah dan lain sebagainya? Ya, kalau ide itu bukan bukan suatu kekayaan yang bisa diperjualbelikan. Nah, di situ ulama mencari-cari zaman Rasul ada enggak ya sesuatu yang sejenis, sesuatu yang abstrak, ya tidak ada wujudnya, hanya sebuah ide, ya sebuah gagasan, tapi kemudian bisa dijadikan sebagai kekayaan, sesuatu yang tak berwujud. Maka mereka mencari-cari, di antaranya adalah misalnya hadis tentang di mana seorang wanita pernah datang kepada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wanita ini meminta agar Rasulullah berkenan menikahinya. Ya, pernah dengar ya?